저쪽 강호 태동 위치! 빨리! Halo para seto-seto, gimana? Udah pernah santet orang? Atau para seto-seto yang disantet? Hahaha. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan film Korea. Film tentang seorang dukun santet Indonesia yang pergi ke Korea Selatan untuk menemui anaknya. Namun, sampai di Korea Selatan dia mendapat kabar kalau anaknya meninggal dalam uji coba klinik obat baru. Mendengar hal itu, sang dukun santet bertekad akan balas dendam kepada pemilik obat dan pemimpin perusahaan obat itu dengan cara menghidupkan mayat korban uji klinik ilegal. Film The Cursed Dead Man's Spree ini telah rilis di tahun 2021 ini. Disutradarai Jung Wan Kim, diperankan Ji Won, Jung Moon Sung, Jung Ji Soo, dan para pemeran lainnya. Sebelum saya menceritakan alur cerita filmnya, saya kasih tahu ke seto semua kalau ini adalah konten spoiler. Jika seto-seto ingin menonton film aslinya, silahkan ya untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk kita bahas alur cerita filmnya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang baru pulang. Dia terkejut melihat jendela rumahnya terbuka. Lalu tiba-tiba dia diserang. Akibat serangan itu, tangan dan badannya melepuh. Dia pun tewas saat itu juga. Disusul dengan orang yang menyerangnya tadi, tubuhnya hancur. Esoknya, para polisi menggelar rapat untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Di situ, korban diserang menggunakan racun karang paralitik. Sementara, pelaku pembunuhan itu adalah mayat yang sudah mati 3 bulan yang lalu. 이는 이미 3개월 전에 사망한 시신이라고. Dan film pun dimulai. Di dalam gedung memperlihatkan seorang reporter cantik bernama Lin Jiki. Dia sedang diwawancari di studio. Lalu ada telepon masuk. Ternyata itu adalah pelaku pembunuhan. Dia ingin diwawancari oleh Lin. Dia juga mengirim pesan kalau dia ingin diwawancara di Hotel Montai House jam 2 siang secara live. Pulang dari studio, Lin pergi ke kantornya. Di situ dia bertemu dengan suaminya bernama Sang Jun. Suaminya menyuruh dia agar jangan pergi wawancarai pelaku besok siang. Namun, Lin tetap akan mewawancari pelaku. 내일 인터뷰하지 마. Tapi dengan pengawasan polisi, kebetulan suaminya ini juga ketua atau komandan kepolisian. 지금 인터뷰 장소 바로 옆에 우리 경찰들이 대기할 거야. 알았지? Hari yang ditunggu pun tiba. Terlihat Lin sudah siap untuk mewawancari pelaku. Begitu juga polisi yang sudah siap mengawasi lokasi. Lalu datang pelaku. Dia langsung menuju ke Lin dan wawancara dimulai. 독립뉴스 채널 도시탐정의 살인은 시체를 조종해서 시체를 조종하는 주술사입니다. 그저께 Dari wawancara itu, pelaku akan membunuh 3 orang lagi. Yang pertama, Direktur Kim. Yang kedua, Lee Sang-ri. Dan yang ketiga, dia akan membunuh Ketua Bian. Dia juga berkata cara menghentikan pembunuhan itu dengan meminta maaf yang tulus.
yang akan melihat permintaan maaf yang tulus itu adalah Lin. 다른 방식의 사과는 소용없습니다. 변승입니다. Selesai wawancara, dia kemudian mengeluarkan pisau untuk menyandra Lin agar dia bisa pergi. Namun polisi segera mengepungnya. Lalu tiba-tiba tubuh pelaku itu hancur. Para polisi yang melihat ini, mereka terkejut. Begitu juga dengan Lin, karena yang dia wawancari seorang mayat. Setelah itu, Lin bersama suaminya, mereka bertemu dengan Profesor Zeng untuk membahas metode pembangkit mayat, yang mana hanya ada satu negara yang menggunakan simbol pembangkit mayat seperti itu. Negara itu adalah Indonesia. 인도네시아. 여기 이런 문양을 쓰는 나라는 딱 하나. 두꾼. Dan biasa dipanggil dukun santet. Scene berpindah di dalam penjara. Terlihat seorang narapidana sedang diwawancari oleh seorang profesor. Narapidana itu berkata, jika 6 bulan yang lalu perusahaan farmasi Sengri telah mengembangkan obat baru, lalu mereka diam-diam merekrut orang-orang termasuk keluarga sang dukun yang jadi korban uji coba obat itu. Dia juga mengakui telah membunuh 100 orang dalam uji coba itu yang gagal. Di tempat lain, terlihat gedung farmasi dijaga ketat oleh aparat. Lalu datang puluhan mayat menyerbu gedung itu untuk membunuh Direktur Kim. 저희 위치에 있습니다, 팀장님. 팀장님, 총에 맞아서. Mengetahui Direktur Kim dalam bahaya, Zeng Ju lalu membawa mereka ke kantor polisi menggunakan mobil. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan pada akhirnya Direktur Kim tertangkap dan langsung dibunuh di hadapan Sengrin. Sementara Sang Jun terkena serangan membuat tangannya melepuh dan dia harus dirawat di rumah sakit. Malamnya Sengrin mendatangi Lin untuk meminta maaf secara live di studio milik Lin. Habis meliput, Lin pergi ke gedung tempat uji coba klinik ilegal untuk meminta sang dukun agar menghentikan kutukannya. Sampai di tempat tujuan, dia langsung ke dalam untuk mencari keberadaan sang dukun. Namun tiba-tiba dia diserang oleh segerombolan mayat. Di situ Lin dicekik, dia hampir mati. Namun adiknya yang bernama Zona datang tepat waktu untuk menyelamatkan kakaknya, dan perkelahian pun terjadi.
Zona berhasil memenangkan perkelahian itu. Besok paginya Lin dapat kabar kalau Sengri dikabarkan bunuh diri, dan kini target selanjutnya adalah Ketua Bian. Ketua Bian takut, dia meminta agar secepatnya diwawancarai dengan Lin. Sementara Zona tetap memeriksa gedung lama dengan polisi. Lalu mereka masuk ke dalam. Mereka terkejut melihat simbol. Zona menghapus tulisan itu, dan tiba-tiba dinding di depan mereka menghilang dan terdapat jalan rahasia. Di gedung, Lin mulai merekam permintaan maaf Ketua Bian. Namun permintaan maaf itu tidak sungguh-sungguh. Lin pun meminta Ketua Bian agar mengulanginya atas 100 orang yang mati karena uji coba klin perusahaannya. Namun Ketua Bian menyangkal hal itu. Lalu Lin menerima pesan masuk dari profesor yang mengatakan kalau krunya yang bernama Jesse adalah salah satu orang yang ikut uji klinis itu. Lalu Lin melihat simbol yang ada di tangan Jesse. Jesse pun berteriak kesal melihat Ketua Bian yang tidak serius. Jesse pun marah dan mengejar Ketua Bian untuk membunuhnya. Scene lain, Zona berusaha mendekati dukun. Saat Jesse akan membunuh Ketua Bian, Zona berhasil memegang kepala dukun itu dan menghilangkan kutukannya. Tubuh Jesse pun berubah menjadi runtuh. Setelah itu, anaknya datang untuk membunuh ayahnya dengan mengusapkan tisu yang sudah diberi racun karang tepat di luka wajah sang ayah. Lalu dia berpura-pura menangis, seakan-akan Jesse lah yang membunuh ayahnya. Namun sandiwara itu terbongkar saat Lin datang membawa bukti yang telah disiarkan secara langsung. Dia pun langsung ditangkap. Selanjutnya, Lin dan Zona berbincang di lorong rumah sakit. 두근 스스로가 재물이 되려던 것 같다고. Lalu Lin menemui suaminya bersama Zona di ruang tempat suaminya dirawat. Scene diakhiri 3 bulan kemudian. Bian dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti dan bertemu dengan Lin. Lin memperingatkan jika Bian tidak mau meminta maaf kepada keluarga korban, maka Lin dan Zona akan melakukan hal yang buruk sambil memegang mantra memanipulasi mayat, dan film pun selesai. Dari film ini kita dapat pelajaran. Jangan pernah mencari masalah dengan dukun santet. Sekali jari dukun santet bergerak, nyawa melayang. Saya Ekanto Hilmi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke akun sosial media kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.